Teratai api hijau giok perlahan-lahan mekar seperti teratai yang lembut. Sebuah lampu fluorescen berlama-lama di atasnya, memberikan keindahan yang menggetarkan jiwa. Namun, di bawah kecantikan yang mengejutkan ini menyembunyikan kekuatan yang sangat merusak, liar, dan kejam. Sinar cahaya melesat tepat saat teratai api sedang mekar. Segera, itu bertabrakan dengan keras dengan bagian tengah teratai api di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan seperti meteorit saat ini. Tabrakan yang tidak disangka-sangka tidak menimbulkan suara yang keras. Sinar cahaya yang intens dan lampu hijau giok terjerat satu sama lain, berulang kali mengikis satu sama lain. Garis kecil menyebar dari udara kosong tempat kedua lampu bertabrakan. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Mata semua orang menatap tajam ke titik benturan antara teratai api dan sinar cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak ada, beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam bisa secara samar-samar merasakan kekuatan energi menakutkan itu. Teratai api perlahan berputar. Kilau hijau gioknya membuatnya tampak seperti kristal berwarna hijau. Nyala api bertahan di atasnya. Terlepas dari seberapa kuat sinar cahayanya, ia mengalami kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahayanya berangsur-angsur meredup sementara keduanya saling mengikis. Wajah ini terus berlanjut saat riak di udara juga menjadi lebih terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap liar dipancarkan dari titik tumbukan, menghisap pecahan batu di tanah ke dalam cahaya melingkar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak berlanjut sekitar 2 menit atau lebih sebelum secara bertahap melemah saat sinar cahaya meredup. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Bahkan setelah sinar cahaya menghilang, teratai api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Namun, warna hijau gioknya menjadi jauh lebih redup. Jelas, erosi timbal balik sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi teratai api. Pemenang terakhir antara dua keterampilan Dou yang menakutkan adalah teratai api yang tidak dikenal. Pada saat ini, banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin Wind Lightning Pavilion. Namun, mereka tidak menyangka, bahkan setelah digunakan dengan Feng King Air, itu masih terhalang oleh teratai api Xiao Yan yang belum pernah terdengar. Tubuh tegang Feng Zunze rileks di kursi VIP. Angin berputar di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap teratai api yang berputar perlahan saat keterkejutan melintas melalui mereka. Energi liar dan keras yang terkandung di dalam teratai api adalah sesuatu yang membuatnya merasa terkejut. Orang tua itu tidak tahu langkah ini. Jangan bilang kalau Xiao Yan telah mempelajari teknik Dou ini dari tempat lain. Tapi mengapa bahkan saya belum pernah mendengar tentang teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunze merasa ragu. Dia segera menoleh untuk melihat Lai Zunze, yang wajahnya muncul sedalam air. Senyuman tipis tanpa sadar muncul di wajah Feng Zunze. Tidak heran dia dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu, yang memiliki ekspektasi yang tinggi. Bakat Xiao Yan jauh lebih besar daripada Han Feng. Orang ini telah menerima jari pembunuh angin Feng King Air, di tepi arena. Tang Ying dan Mu Qingluan melihat sinar cahaya yang telah menghilang. Syok muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan jari pembunuh angin sebelumnya. Secara alami, mereka memahami kekuatan teknik Dou semacam itu. Namun, pemandangan hari ini telah menyebabkan mereka tanpa sadar menghela nafas di dalam hati mereka. Xiao Yan ini, yang tiba-tiba muncul, kemungkinan besar jauh lebih kuat dari mereka. Feng King Air berdiri di udara kosong. Tubuhnya yang anggun, menunjukkan lekukan yang memikat di bawah sampul gaun berwarna-warni. Matanya sedingin es saat dia melihat sinar cahaya di bawah menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, nyala teratai hijau giok, tergantung di atas lubang, mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Itu mengeluarkan suara, swoosh, saat itu membuat ekor api hijau yang indah saat itu dengan cepat melesat ke arah Feng King Air di langit. Alis Feng King Air menjadi vertikal ketika dia melihat teratai api datang ke sini. Dia menggerakkan tangannya dan burung phoenix besar berwarna-warni itu menjerit. Itu muncul di atas kepalanya dengan cara seperti kilat. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar menyebar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Ledakan, teratai api tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Segera, itu seperti bom saat gelombang api yang sangat besar meledak melawan penghalang cahaya. Ledakan besar itu seperti kembang api yang indah saat terbang melintasi langit. Di bawah serangan oleh energi liar dan keras, riak melingkar dengan cepat menyebar di penghalang cahaya 7 warna ini. Kecepatan penyebaran riak meningkat. Pada akhirnya, penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang menakutkan. Itu pecah di tengah suara keras. Penghalang cahaya hancur dan sisa api menyerbu masuk. Itu tanpa basa-basi bertabrakan dengan burung phoenix warna-warni yang sangat besar.
Kekuatan besar itu membuatnya terbang dengan teriakan tajam. Beberapa kain warna-warni robek darinya saat ini. Mereka melayang turun dari tubuh burung Phoenix yang berwarna-warni. Phoenix berwarna-warni dikirim terbang, mengungkapkan Feng King Air di belakangnya. Namun, kondisinya tampak sedikit lebih baik. Tubuhnya bergerak, meninggalkan beberapa bayangan di langit. Di saat yang sama, tubuhnya menghindari gelombang api yang tersisa. Meskipun dia telah menghindari gelombang api, jelas bahwa keadaan Feng King Air sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Ini juga menyebabkan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Sosok cantik Feng King Air terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh burung Phoenix berwarna-warni, yang telah bobrok. Bagian belakang giginya menggigit jarinya sebelum dia menekannya dengan tiba-tiba di punggung burung Phoenix yang berwarna-warni. Garis darah menelan jiwa. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ini dengan cepat melilit Phoenix berwarna-warni. Di dalam cahaya merah aneh itu, tubuh Phoenix yang berwarna-warni itu dengan cepat berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh mulut kecil Feng King Air. Tubuh indah Feng King Air bergetar saat cahaya merah memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap Phoenix berwarna-warni menjulur di belakangnya. Di saat yang sama, auranya dengan cepat melonjak. Aura yang membumbung tidak berlanjut lama sebelum berhenti. Namun, Feng King Air telah bangkit dari kekuatan bintang Douzong menjadi bintang 3 Dongsong. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang menjadi sedikit tercengang hanya dengan menontonnya. Sosok Xiao Yan juga muncul di arena saat aura Feng King Air membumbung tinggi. Dia mengerutkan alisnya dan menatapnya. Segera, dia tertawa dingin saat segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Teriakan dingin dipancarkan dalam hati Xiao Yan. Api melonjak dari tubuhnya sebelum dengan cepat kembali ke sana. Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun, itu berhenti ketika dia baru saja mencapai kekuatan bintang 3 Douzong. Xiao Yan merasakan keheranan di dalam hatinya ketika dia merasakan bahwa Skyfire Tree Mysterious Cheng hanya memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Ketika dia menggunakannya sebagai Do Huang, tidak sulit untuk meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang, namun saat ini hampir tidak bisa mencapai 2 bintang. Jarak antara mereka masing-masing bintang sangat besar. Setelah merenung sedikit di dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya mengerti kenapa. Jarak antara setiap bintang di kelas Douzong jauh lebih lebar daripada kelas Do Huang. Saat menggunakan teknik rahasia yang sama, wajar jika teknik tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan efek yang sama seperti di masa lalu. Namun, Feng King Air sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya itu sedikit lebih kuat dari Skyfire Tree Mysterious Cheng milikku yang tidak lengkap ini. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Tampaknya ketika dia punya waktu, dia perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Jika tidak, dia akan dirugikan jika dia bertarung dengan seorang ahli yang juga memiliki teknik rahasia. Karena sudah begini, wajar kalau aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Menentukan pemenang adalah yang terpenting. Xiao Yan memandang Feng King Air yang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba menjadi satu. Tatapannya agak tidak pasti saat dia menatap sayap Phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban saat melihat mereka. Sementara Xiao Yan merasa ragu, mata hijau perak Feng King Air tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap di langit. Majestic Douki melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ikon burung Phoenix besar di belakangnya. Burung Phoenix ini benar-benar berwarna hitam dan memberikan semacam perasaan setan. Mata Phoenix menatap Xiao Yan dari kejauhan saat tekanan yang tidak biasa jatuh dari langit. Di bawah tekanan ini, bahkan energi di sekitarnya menjadi agak kacau. Banyak suara kaget keluar dari arena. Mata Xiao Yan menatap tajam ke ikon Phoenix berwarna hitam yang sangat besar itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melakukannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tampaknya Feng King Air mirip dengan Mu King Luan karena mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya, bentuk aslinya adalah Magical Beast. Namun, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan Magical Beast yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata cantik Feng King Air tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat lengannya. Jarinya menunjuk Xiao Yan dari kejauhan. Suaranya yang menusuk tulang membawa semacam aura mendominasi yang luar biasa kuat. Ikon Phoenix Iblis Suci, telanlah langit dan bumi. Ketika teriakan dingin terdengar, Phoenix hitam ilusi di belakang Feng King Air tampaknya telah hidup kembali.
Itu mengeluarkan seruan tajam ke langit. Segera, ia membalik sepasang sayapnya yang sangat besar dan kegelapan setinggi 100 kaki membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat ia menembak dengan keras ke arah Xiao Yan seperti meteorit. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah cahaya hitam gelap yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan bone chilling flame dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi kaget, pikirannya bergerak, dan dia merasakan asal dari fluktuasi dalam cincin penyimpanannya. Itu adalah botol giok. Di dalam botol giok ada beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi menakutkan. Xiao Yan tercengang saat dia melihat tetesan darah hijau merah yang telah dia saring dari mayat misterius saat itu. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat matanya menyusut. Tatapannya menatap Feng King Air di langit saat pikiran mengejutkan menyebar dari hatinya. Dia adalah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Mengikuti tawa keras Xiao Yan, yang turun dengan sekuat tenaga dari langit, teratai api 3 warna berukuran wastafel di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Feng King Air di langit. Ruang angkasa berfluktuasi secara intens dimanapun teratai api melintas. Garis spasial hitam gelap tampak seperti tinta yang tersebar di langit kosong dimanapun teratai api terbang. Kegelapan yang tak berujung itu menyebabkan seseorang merasa terkejut. Teratai api terbang keluar, muncul untuk memacu energi seluruh tempat ini. Angin liar diaduk saat energi alam dunia juga menjadi ganas. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan banyak orang yang menontonnya menjadi tercengang. Kekuatan menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli, yang telah berada di kelas Douzong selama bertahun-tahun, mengalami kesulitan untuk memicu. Dari langit, Feng King Air memandangi teratai api yang telah berubah menjadi pancaran api yang melesat. Ekspresinya yang sedingin es berubah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasakan aura pemusnahan dari teratai api. Di bawah aura seperti itu, badai tanpa sadar muncul di dalam hatinya meskipun statusnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia sepertinya telah meremehkan pemuda seumuran ini sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Yan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak pencapaiannya yang mengejutkan. Namun, hari ini, setelah munculnya teratai api 3 warna yang menakutkan ini, persepsi Xiao Yan di dalam hatinya terangkat terlepas dari betapa tidak mau dia membiarkan itu terjadi. Jika tidak, orang yang pada akhirnya akan menderita kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Mata cantik Feng King Air menatap teratai api 3 warna yang memotong udara dengan energi kekerasannya. Sebuah kehikmatan dengan cepat muncul di wajah cantiknya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya gelap, yang telah menyapu udara, terbang kembali seperti kilat. Itu sekali lagi memasuki Phoenix hitam ilusi di belakangnya di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah masuknya cahaya gelap yang aneh ini, Phoenix hitam ilusi yang sangat besar tiba-tiba menjadi jauh lebih nyata. Tekanan menakutkan yang menyebar darinya juga dengan cepat menjadi jauh lebih kuat. Ikon suci setan Phoenix Bell. Tangan Feng King Air membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan seperti kilat sebelum mulut kecilnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Orang bisa melihat bahwa Phoenix hitam ilusi yang sangat besar di belakangnya sepertinya telah hidup kembali ketika teriakan itu terdengar. Teriakan Phoenix yang tajam dipancarkan ke langit. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan melilit tubuh Feng King Air. Setelah membungkus tubuh Feng King Air di dalamnya, cahaya gelap yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, itu membentuk bel hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Bel ini sangat besar, warnanya hitam pekat dan di permukaan lonceng raksasa itu terdapat seekor burung Phoenix hitam terbang dengan sayapnya terbentang. Api hitam yang tidak biasa berulang kali melengkung dan bangkit dari tubuhnya. Lonceng besar ini agak aneh. Jelas, itu diaglomerasi dari energi, tetapi tampak lebih nyata daripada sesuatu yang memiliki substansi. Bahkan cahaya gelap yang tertinggal di atasnya mirip dengan zat yang sebenarnya. Lonceng besar, hitam pekat, yang tiba-tiba muncul, secara alami menimbulkan banyak seruan dari seluruh stadion. Lonceng yang sangat besar ini memberi seseorang aura menakutkan yang tidak bisa dihancurkan saat melihatnya dari kejauhan. Bisa dibayangkan betapa mengejutkan ketangguhan benda ini. Kemungkinan bahkan serangan kekuatan penuh oleh beberapa elit Douzong tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Demon Phoenix Bell. Mata 4 Douzun yang hebat di kursi VIP membeku saat mereka menatap bel hitam besar. Kehormatan tampak di wajah mereka. Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi benda ini cukup hebat. Dikabarkan bahwa Demon Phoenix Bell ini adalah teknik Dou yang diturunkan dalam suku Demon Phoenix sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur dari Heaven Demon Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Douseng.
Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Selain itu bisa digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, dan sangat merepotkan untuk ditangani. Itu adalah keterampilan yang menjadi spesialisasi suku Heaven Demon Phoenix. Ada beberapa di kelas yang sama yang dapat memecahkannya, namun, gadis ini jelas hanya belajar dangkal bagian darinya. Jika orang-orang tua itu, yang tidak akan mati, dari suku Heaven Demon Phoenix menggunakannya, kemungkinan semua yang berada dalam radius 50 km akan ditutupi oleh Demon Phoenix Bell ini. Semua kehidupan binasa saat bel berbunyi, Jian Zunze mendecakkan lidahnya. Dia menghela nafas kagum dan menjelaskan situasinya sambil membelai janggutnya. Sayangnya, ikon suci Demon Phoenix Bell ini hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan dari Heaven Demon Phoenix. Mata Huang Quan Zunze menunjukkan sedikit panas sebelum dia dengan menyesal menghela nafas. Ada beberapa hal yang bisa menarik mereka setelah mereka mencapai level seperti itu. Namun, ikon suci Demon Phoenix Bell ini dapat dianggap sebagai salah satu dari hal-hal itu. Jika mereka menggunakan Demon Phoenix Bell ini dengan kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan dua Elite Douzuns dengan kekuatan yang sama. Huang Quan Zunze, Anda seharusnya tidak kehilangan diri Anda karena terpesona. Cobalah untuk menghindari menyentuh benda-benda dari suku Heaven Demon Phoenix. Orang-orang itu bahkan tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat orang-orang dari suku mereka, apalagi teknik Dou yang berharga. Lei Zunze sedikit tertawa saat dia menghukum. Wajah Huang Quan Zunze berubah setelah mendengar ini. Dia langsung tertawa, saya hanya bercanda. Diri mulia ini, Douzun, tidak sebodoh itu. Petik 2. Posisi suku Heaven Demon Phoenix di dunia Magical Beast mirip dengan Pill Tower dan Hall of Souls di wilayah Central Plains. Mereka adalah semacam keberadaan yang superior dan terpisah. Kekuatan mereka secara alami menakutkan. Meskipun pavilion musim semi kuning juga cukup kuat, itu masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan faksi semacam itu. Meskipun Demon Phoenix Bell kuat, sedikit bagian dangkal darinya tidak akan bisa mencapai apapun. Feng Zunze melirik Demon Phoenix Bell yang sangat besar itu sambil tertawa pelan. Tidak ada yang membantah kata-katanya kali ini. Demon Phoenix Bell Feng King Air mungkin kuat, tapi kekuatan lotus api 3 warna yang aneh itu juga sama menakutkannya. Ini terutama terjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu menyebabkan bahkan para ahli di tingkat Lei Zunze samar-samar merasakan sedikit ketakutan. Dengan penglihatan kelompok Lei Zunze, mereka secara alami sadar bahwa tabrakan ini kemungkinan akan menentukan pemenang pertarungan ini. Namun, dari tampilan situasi saat ini, mereka tidak bisa menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bel hitam pekat baru saja terbentuk ketika api menyala, terbuat dari teratai api, menembus udara dan tiba. Ukuran teratai api hanya bisa digambarkan sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Mungkin ukurannya kecil, tapi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, teratai api itu seperti butiran kecil pasir yang dengan keras bertabrakan dengan bel besar dengan cara yang menentukan. Dentang, lonceng seperti guntur tiba-tiba terdengar saat tabrakan terjadi. Gelombang sonik yang sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan lonceng yang sangat besar itu seperti zat yang nyata. Fluktuasi liar dan ganas bahkan menyebabkan awan gelap di langit bergolak. Bel berbunyi ketika suara rendah dan dalam mengikutinya. Saat itu, teratai api 3 warna berukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan ini tidak menimbulkan suara yang keras. Namun, gelombang api 3 warna yang tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi 100.000 kaki di lautan. Itu naik dengan cara yang mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api. Suhu naik dengan cepat. Beberapa tempat di pegunungan Wind Lightning yang jauh telah mulai terbakar karena suhu tinggi. Gelombang asap membubung ke langit. Gelombang api yang datang dari segala arah sepertinya telah menutupi langit saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir menguap pada saat ini. Petir yang bersinar di dalamnya seperti tikus yang telah melihat kucing. Semua dari mereka melarikan diri dengan panik ketika api surgawi 3 warna menyapu. Gunung petir berubah menjadi kekacauan total begitu teratai api 3 warna meledak. Tak terhitung banyaknya orang di gunung petir yang basah kuyup karena keringat. Bahkan Douki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu semacam ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap, hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, kemungkinan gunung petir ini akan hancur total olehnya. Ekspresi 4 orang Douzun yang hebat di kursi VIP mengalami berbagai perubahan saat ini.
Mereka tidak pernah mengharapkan Xiao Yan untuk melepaskan menggunakan teknik Dou yang menakutkan. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli bintang 6 Dou Zong kesulitan mencapainya. Sekarang, bagaimanapun, itu telah muncul di tangan seorang bintang Dou Zong. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Karena itu, dia tidak mengandalkan kekuatan eksternal apapun, namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka semakin bergetar. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zunze. Wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang api surgawi 3 warna di langit. Di hadapan letusan teratai api 3 warna ini, bahkan ia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang merembes ke tulang-tulangnya. Jika dia menghadapi serangan teratai api ini, dia mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatannya. Namun, harga yang harus dia bayar pasti sangat mahal. Orang ini sangat berbahaya. Fei Tian menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya juga perlahan berubah menjadi serius. Berat badan Xiao Yan di dalam hatinya juga dengan cepat naik. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tertegun. Sebuah lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun, cahaya hitam pekat di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi karena dikelilingi oleh gelombang api 3 warna. Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat bahwa lonceng hitam gelap yang sangat besar tidak mengalami banyak perubahan setelah disambar gelombang api 3 warna. Selama Feng Qing'er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Retak. Namun, saat Lei Zunze menghela nafas lega, sebuah suara yang jelas dan lembut tiba-tiba menembus langit yang sunyi. Suara ini mungkin samar, tetapi tidak luput dari telinga Lei Zunze. Segera, dia mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada lonceng hitam gelap yang sangat besar, dan dapat melihat banyak retakan kecil yang perlahan menyebar di atasnya. Garis retakan kecil pada bel yang sangat besar itu tidak mencolok jika dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunze dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihat mereka. Wajah mereka segera berubah. Dari kelihatannya, Demon Phoenix Bell Feng Qing'er tidak dapat memblokir serangan teratai api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunze berubah suram saat ini. Tinjunya perlahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Feng Qing'er, namun terlepas dari betapa sulitnya itu, kebenaran ada tepat di depannya. Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Zunze, senyum muncul di wajah Feng Zunze. Penampilan Xiao Yan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia mengira itu baik-baik saja selama Xiao Yan tidak kalah terlalu buruk dari Feng Qing'er. Dia tidak pernah berpikir Xiao Yan akan bisa mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki beberapa poin luar biasa agar Yao Lao menerimanya sebagai murid, dia juga sadar bahwa Feng Qing'er bukanlah orang biasa. Menjadi seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze di sampingnya juga terkejut. Jelas, Xiao Yan melebihi harapan mereka dengan memecahkan Demon Phoenix Bell. Entah apa latar belakang orang ini. Dia benar-benar tahu teknik Dou yang begitu kuat. Lagi pula, bakat seperti itu juga cukup menakutkan. Keduanya mengungkapkan ekspresi perhatian. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, agar seseorang mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di Central Plains, namun tampaknya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiao Yan. Di tepi arena, Mo Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen yang berwajah pucat agak terkejut saat mereka menyaksikan lautan api tak berujung di langit, terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasa anggota tubuhnya menjadi mati rasa. Jika Xiao Yan telah menggunakan teknik Dou yang menakutkan saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan Demon Phoenix Bell Feng Qing'er tidak dapat memblokir lotus api itu, Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tang Ying tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan berbicara saat tatapannya menatap tajam ke langit. Suaranya sedikit pahit. Dengan bisa menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Paviliun 10.000 Pedang, hati Tang Ying secara alami memiliki kebanggaan, namun kebanggaan ini muncul seperti lelucon di depan Xiao Yan dan Feng Qing'er. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan keduanya jauh melebihi dia. Mo Qingluan di samping juga mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiao Yan karena konfliknya dengan Wind Lightning Pavilion,
mereka tidak terlalu memperhatikannya, mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam 4 paviliun. Namun, pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya ketika dia mendengar desahan dari kata-kata keduanya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di hadapan lautan api yang merembes ke langit. Sebuah lonceng hitam pekat yang sangat besar berdiri di lautan api 3 warna yang merembes ke langit. Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan bel besar itu bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Retak, sedikit suara pelan-pelan keluar. Pada akhirnya, mereka mulai bersuara terus-menerus. Jenis kebisingan ini tidak terlalu keras tetapi secara bertahap ditransmisikan ke telinga semua orang. Makanya, seluruh stadion hening. Mata yang tak terhitung jumlahnya membawa sedikit keterkejutan saat mereka melihat lautan api 3 warna di langit. Pemenang dari pertempuran ini akan ditentukan saat ini. Xiao Yan digantung di udara tepat di bawah lautan api. Saat ini, wajahnya sedikit pucat. Meskipun kekuatan teknik Dou seperti teratai api 3 warna sangat menakutkan, kelelahan saat menggunakannya juga menakutkan. Mata Xiao Yan tertuju pada bel hitam pekat di lautan api. Hatinya tidak rileks sedikitpun karena garis retak yang menyebar di atasnya. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk memahami logika. Seekor singa perlu menggunakan semua keahliannya bahkan saat berburu kelinci. Seseorang tidak boleh meremehkan lawan manapun. Jika tidak, seseorang mungkin akan ditarik ke jurang yang tak berujung. Banyak ahli jatuh ke tangannya selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Xiao Yan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Doqi ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat bel besar dengan jumlah garis retakan yang semakin banyak. Doqi di dalam tubuhnya beredar dengan tenang karena benar-benar menutupi tubuhnya. Retak, retak, garis retakan dengan cepat menyebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutupi setiap sudut bel besar itu. Pada saat ini, lautan api 3 warna sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat menakutkan yang bertabrakan dengan keras dengan bel yang sangat besar itu. Bang! Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara yang sangat keras dikeluarkan. Segera, orang bisa melihat bel besar itu berguncang dengan keras. Cahaya gelap menembus garis retakan sebelum bel besar itu hancur dengan keras. Fragmen gelap ditembakkan ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Meskipun pecahan ini akan menguap menjadi ketiadaan oleh suhu tinggi lautan api, gelombang kuat yang diciptakan dari ledakan telah menyebarkan lautan api. Mata hitam Xiao Yan menatap tajam ke lokasi di mana bel besar itu meledak. Beberapa pecahan hitam pekat telah bersiul melewati tubuhnya sambil membawa angin kencang. Namun, mereka tidak menyebabkan dia sedikit terganggu. Asap hitam pekat melonjak dari pecahan bel besar itu. Mata Xiao Yan terfokus pada mereka. Setelah menatap asap hitam tanpa berkedip sejenak, Xiao Yan memperhatikan bahwa asap hitam tiba-tiba menyusut. Segera, sesosok keluar dari dalam dengan cara seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat sosok ini muncul. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Beberapa bayangan muncul, dan tubuhnya menyusul sosok itu dengan cara seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat melonjak dari tinjunya. Ketika Xiao Yan muncul di belakang sosok itu, kain warna-warni yang berisi angin kencang tiba-tiba melesat di tengah dahi Xiao Yan. Senyuman dingin terungkap di wajah Xiao Yan. Dia mengambil kain warna-warni dan menggunakannya untuk membantunya menyerang ke depan. Segera, dia dengan keras memukul sosok lembut itu seperti bola. Meriam, mengerang. Kekuatan kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok itu mengeluarkan erangan. Sosok cantik itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menghantam dengan keras ke permukaan arena. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion begitu mereka melihat Feng Qing'er, yang terluka di tanah. Xiao Yan sepertinya belum mendengar semua suara ini. Tinjunya mengencang di bawah lengan bajunya tanpa ada yang menyadarinya. Segera, dia tertawa dingin. Tubuhnya bergerak, turun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, dia mendarat di samping Feng Qing'er, mengangkat kakinya, dan dengan kejam menginjak kepalanya. Dari penampilan posisinya, kepala Feng Qing'er kemungkinan akan pecah seperti semangka jika kakinya secara akurat menyerangnya. Tindakan kejam yang tiba-tiba oleh Xiao Yan ini menyebabkan semua mata yang ada menjadi kusam. Lupakan tentang bagaimana seseorang akan menghadapi masalah yang tak ada habisnya dengan membunuh Feng Qing'er mengingat latar belakangnya.
Hanya fakta bahwa pihak lain adalah wanita cantik yang luar biasa akan membuat orang yang kejam sedikit ragu ketika melakukan serangan yang begitu kejam, bukan? Namun, pada saat ini, Xiao Yan, kekejaman kakinya yang turun dan sikapnya yang segar tampak seolah-olah dia menginjak seekor semut. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ketegasannya menyebabkan seseorang merasa tertegun. Kaki Xiao Yan jatuh sangat cepat. Dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk campur tangan. Sesaat kemudian, itu dengan kejam diinjak di kepala Feng Qing'er tanpa perubahan yang tidak terduga. Seluruh stadion terdiam saat ini. Engah, percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya secara bertahap berubah menjadi tidak ada. Banyak orang yang hadir bingung saat menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka turun ke kondisi kusam. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun ketika dia gagal melihat darah segar. Matanya sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Bang! Sebuah pukulan terlempar keluar. Tepat ketika pukulan ini hendak menyerang udara kosong, sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya, dan itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Kekuatan kuat yang meletus menyebabkan dia mundur selusin langkah. Jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin Anda tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir tingkat pemula? Xiao Yan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Feng Qing'er yang pucat dan cantik. Ada sedikit rasa dingin di senyumnya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Mata cantiknya menatap Xiao Yan yang tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun ini. Penghinaan naik di dalam hatinya seperti gelombang pasang. Sesaat kemudian, kekejaman melintas di mata cantik Feng Qing'er. Dia menggerakkan Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan, raungan menggelegar tiba-tiba bergema. Segera, sosok muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Tangan sedingin es dengan lembut meraih leher panjangnya seperti cakar elang sementara suara lembut yang berisi niat membunuh terdengar perlahan. Suara itu menyebabkan tubuh indah Feng Qing'er tiba-tiba menjadi kaku.